Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sariningsih dengan NIM 250201020404 dari MJ 509 mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Ibu Melinda Putri Nur Ahmadi, SMMM. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisa saya pada sistem Cash on Delivery atau COD pada e-commerce Shopee. E-commerce adalah bentuk perdagangan yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka secara online dan juga memberikan konsumen akses yang lebih luas dalam mencari dan membeli produk. Salah satu permasalahan utama dalam penjualan e-commerce terjadinya retur pada sistem COD yang dapat mengakibatkan kerugian bagi penjual. Retur pada sistem COD dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan dalam pengiriman produk, ketidaksesuaian produk dengan ekspektasi konsumen, atau produk yang rusak saat diterima. Hal ini menuntut penjual untuk lebih teliti dalam proses pengiriman dan memastikan kualitas produk agar dapat mengurangi resiko retur. Selain itu, penjual juga memberikan pelayanan pelanggan yang baik dan responsif agar dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya retur pada sistem COD, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperoleh reputasi yang baik di platform e-commerce tersebut. Dengan adanya kebijakan retur yang baik, konsumen akan merasa lebih percaya diri dalam berbelanja online dan akan lebih cenderung untuk berlangganan atau melakukan pembelian ulang di masa depan. Klasifikasi risiko retur dan pembatalan berdasarkan pola perilaku dan kejadian spesifik yang diidentifikasi dalam operasional sistem COD. Yang pertama, ada risiko perubahan keputusan konsumen, di mana pembeli berubah pikiran setelah pesanan diproses dan menolak pembayaran saat barang tiba. Yang kedua, ada risiko ketidakmampuan finansial, di mana pembeli tidak memiliki uang saat penagihan karena dana dialokasikan untuk keperluan lain selama menunggu pengiriman, atau karena perencanaan keuangan yang tidak matang. Ketiga, ada risiko penipuan sistematis berupa pemesanan dengan alamat orang lain yang tidak mengetahui pesanan tersebut, atau bisa dibilang paket misterius, yang menyebabkan penerima menolak pembayaran dan barang harus dikembalikan. Keempat, ada risiko kesalahan teknis konsumen, seperti tidak sengaja mengklik check out atau kesalahan pemesanan yang tidak dapat dibatalkan karena resi sudah tercetak. Kelima, risiko ketidaksesuaian produk, di mana pembeli mengecek dan menemukan kerusakan atau ketidaksesuaian sebelum membayar, kemudian menolak transaksi meskipun melanggar ketentuan platform. Yang keenam, ada risiko komunikasi gagal, di mana pembeli tidak dapat dihubungi saat pengiriman karena tidak berada di alamat tujuan atau tidak merespon panggilan kurir. Metode cash on delivery memiliki banyak resiko dibanding dengan metode pembayaran lain. Hal ini bisa terjadi karena segi kemudahan transaksi, yakni dari segi pengguna atau user COD menjangkau semua customer tanpa perlu melakukan pendaftaran atau pembayaran dengan transfer bank. Selain itu, dalam COD, pembeli membayarkan uangnya saat barang diterima, sehingga hasrat untuk melakukan pembatalan secara sepihak lebih mudah dilakukan, sebab ia tidak mengalami kerugian apapun. Manajemen risiko pada sistem cash on delivery atau COD pada e-commerce Shopee mencakup seluruh rangkaian proses transaksi, mulai dari pra-pemesanan, pemesanan, saat pengiriman, hingga pasca pengiriman. Ruang lingkup ini sejalan dengan kerangka ISO 31000 pada 2018 yang menekankan proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko secara berkelanjutan. Dalam konteks COD, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya penyimpangan dari transaksi yang diharapkan, khususnya kegagalan pembayaran saat barang diterima. Risiko tersebut berdampak pada meningkatnya biaya logistik, yaitu biaya pengiriman dan biaya retur, penurunan margin keuntungan penjual, inefisiensi operasional akibat stok tertahan, serta kerusakan reputasi platform akibat ketidakpuasan pelanggan. Manajemen risiko menjadi sangat penting bagi Shopee karena sistem COD menjangkau segmen konsumen yang luas dan memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dibandingkan dengan metode pembayaran non-tunai. Tanpa pengelolaan risiko yang sistematis, sistem COD dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan dan mengganggu keberlanjutan ekosistem e-commerce.
Kemudian, klasifikasi risiko. Berdasarkan analisis operasional sistem COD Shopee, risiko dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada risiko operasional, yaitu kegagalan pembayaran akibat pembatalan sepihak, kesalahan pengiriman, atau ketidakmampuan kurir untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang kedua, ada risiko keuangan, yaitu kerugian akibat biaya retur, biaya logistik ganda, serta potensi kehilangan nilai barang yang rusak atau tidak dapat dijual kembali. Yang ketiga, ada risiko strategis, yaitu menurunnya minat penjual menggunakan fitur COD karena tingginya tingkat pembatalan, yang dapat memengaruhi daya saing platform. Yang keempat, ada risiko kepatuhan, yaitu ketidakjelasan aturan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa COD yang menyebabkan kesulitan penegakan sanksi terhadap pembeli bermasalah. Yang terakhir ada risiko reputasi, yaitu ulasan negatif dari penjual maupun pembeli akibat pengalaman COD yang buruk, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap platform. Identifikasi risiko dilakukan melalui beberapa metode yang relevan, yaitu ada analisis data transaksi COD selama 6 bulan terakhir. Yang kedua, wawancara dengan tim logistik dan customer service. Kemudian, survei pelanggan yang melakukan retur atau pembatalan COD. Lalu ada checklist risiko operasional berdasarkan kasus-kasus sebelumnya. Dari hasil identifikasi tersebut, dua risiko utama dengan tingkat urgensi tertinggi adalah pembatalan sepihak oleh pembeli saat barang tiba, serta ketidaksesuaian atau kerusakan produk yang menyebabkan penolakan pembayaran. Pengukuran awal risiko menggunakan dua kriteria utama. Yang pertama, kemungkinan atau probability, yaitu seberapa sering risiko terjadi. Yang kedua, ada dampak atau impact, yaitu besarnya kerugian finansial dan non-finansial yang ditimbulkan. Lalu ada risk measurement atau pengukuran risiko. Pengukuran risiko dilakukan secara sederhana menggunakan skala kualitatif. Risiko pembatalan sepihak dikategorikan sebagai risiko tertinggi karena frekuensinya tinggi dan langsung menimbulkan kerugian logistik. Lalu risk control atau pengendalian risiko. Strategi pengendalian risiko utama yang diterapkan adalah pengurangan risiko, yaitu risk reduction, dan penghindaran risiko atau risk avoidance. Yang pertama, dengan cara menonaktifkan fitur COD sementara bagi akun pembeli yang melakukan pembatalan 2 kali dalam 60 hari. Kemudian, memberikan opsi kepada penjual untuk menonaktifkan metode COD. Lalu, verifikasi alamat dan nomor telepon pembeli sebelum pengiriman. Lalu, edukasi konsumen terkait konsekuensi pembatalan COD. Kemudian, kerjasama dengan jasa logistik yang menyediakan asuransi pengiriman. Untuk pendekatan yang paling sesuai untuk digunakan adalah Enterprise Risk Measurement atau ERM. Pendekatan ini memungkinkan Shopee mengelola risiko COD secara terintegrasi lintas fungsi, mulai dari teknologi, logistik, keuangan, hingga layanan pelanggan. IRM lebih relevan dibandingkan pendekatan tradisional karena resiko COD tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan berdampak sistematik terhadap keseluruhan operasional platform. Untuk analisis kualitatifnya, Shopee dapat menggunakan matriks risiko 5x5 untuk memetakan risiko COD. Misalnya, risiko kerusakan produk memiliki probabilitas 3 dan dampak 4. Sehingga skor risikonya 12 dan masuk kategori tinggi. Ya, retur dikali dengan probabilitas dan dikali dengan jumlah transaksi setiap bulannya. Kita akan mendapatkan hasil sekitar 40 juta rupiah per bulan. Hasil ini menunjukkan bahwa risiko COD memiliki dampak finansial yang signifikan dan perlu dikelola secara serius. Kesimpulannya, COD memiliki risiko yang tinggi. Kemudian manajemen risiko wajib diterapkan. Lalu IRM dan pengendalian yang tegas meningkatkan keberlanjutan sistem COD. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.